Lagi rame banget nih men ya, kayaknya ya soal tutup kuping. Itu dia tuh. Ntar kamera gue kayaknya kemiringan nih. Nah udah gila sama senyum-senyuman manis gue juga tadi di zoom dikit ya. Oke, jadi di sini lagi rame banget gimana di mana itu ada tahfiz gitu kalau salah gue ya, anak-anak tahfiz gitu kan ya, anak-anak yang ngafal Quran gitu, anak pondok lah gitu kan. Nah, mereka itu berada di suatu ruangan untuk vaksin, terus ada suara musik dan mereka jadi kayak gini gitu, kayak nutupin telinga. Nah, ini jadi permasalahan gede nih men, sumpah. Masalahnya Om Blontos, siapa Om Blontos? Itu loh yang botak, lo masa nggak tahu sih yang kemarin kritis. Gak maksud gue Om Deddy. Nah setelah kok bawa kritis lagi, maksud gue Om Deddy gitu kan. Itu komen men, dia komen dan komentar dia itu membuat orang-orang tertrigger gitu. Dan gue juga tertrigger di sini ya men. Sekarang kita bakal lihat bagaimana sih kronologinya dan bagaimana sih ceritanya, kenapa ini bisa terjadi gitu kan. Kita bakal untuk bahas di video kali ini men. Let's go. Yo man, kembali lagi bareng gue Spiras dan ya sudah kali men, kita bakalan coba untuk bahas berita terbaru nih men ya. Ya kalau tanpa berita mah bukan Piras namanya. Kan AdSense. Enggak bercanda. Oke, jadi di sini gue bakalan coba untuk bahas nih men ya. Sekarang kita bakal langsung aja ke Instagram kali ya. Kita bakal lihat bagaimana videonya dan oke, langsung kita ke video men. Let's go. Oke men, kita udah berada di Instagramnya. Nah, di sini yang ngeposting itu Om Dias ya. Nah, ini nih sebenarnya gue agak-agak gimana ya? Agak-agak aneh juga sih kenapa dia harus memposting video ini. Dan kayaknya ini bukan dia yang ngerekam ya. Kayaknya ini direkam sama orang lain karena kalian bisa lihat kualitas gambarnya burik ya. Kayak kamera Nokia gitu. Maksud gua ya burik lah gitu. Pasti ini hasil share-sharean gitu. Bukan hasil yang asli gitu, hasil rekaman kayaknya bukan men ya. Dah, di sini kita baca dulu kok captionnya nih. Sementara itu, kasihan dari kecil sudah diberikan pendidikan yang salah. Gua nggak seneng. Gue nggak baca captionnya sebelumnya anjir. Ternyata si Dias ini juga agak-agak miring otaknya. Masa dia bilang ini pendidikan yang salah sih? Coba kita lihat video men ya. Insyaallah santri kami sedang antri untuk vaksin. Qadarullah syafa'ala, di tempat vaksin ini ada suara. Di tempat vaksin ini ada suara-suara musik. Anda lihat santri-santri kami. Musik. Agar lihat santri-santri kami menutup kupingnya agar mereka tidak mendengar suara musik ini. Barakallahu fikum. Beda dong Bapak Dias. Beda. Aduh kesel gue. Ini yang Anda tunjukkan, ini bukan anak pondok. Ini yang joget-joget, ini bukan, ini Arab. Lu jangan asal ngomong dah. Maksud gue Arab itu ada yang baik ada yang buruk. Bahkan yang buruk itu lebih buruk daripada orang Muslim. Gimana ya, astagfirullah. Maksud gue gini dah. Orang Arab itu nggak semuanya sama kayak kita gitu. Yang anak-anak pondok tuh beda. Anak pondok ya anak pondok, mereka belajar agama. Nah kalau orang Arab pakaiannya aja yang islami banget, kayak pakai jubah gitu. Tapi akhlaknya belum pasti Islam. Ini yang kalian lihat nih, yang dikasih lihat sama si Dias ini ya. Sementara itu jadi dia membandingkan antara anak-anak pondok tadi yang menghafal Al-Quran, yang mereka menutup telinga pada saat mereka mendengar musik, dibandingkan dengan Arab-Arab seperti ini. Ini mah Arab-Arapan gitu. Gimana sih kok malah jadi Arab-Arapan? Kayak Raja Arab dong. Jadi enggak, maksud gue ini jadi Arab-Arapan doang. Kayak ya udah dia orang Arab tapi sifatnya enggak kayak Islam sebenarnya gitu. Coba kalian lihat ya. Joget-joget kayak gitu. Ngebandinginnya emang begini-begini, nggak masuk akal Bapak Dias. Ya gue kesel lama-lama men, sumpah. Ya enggak dong, salah banget. Salah banget, bego. Ini mah orang-orang bego kalau gue bilang mah. Ngelihat Islam dari kulit luar doang. Nih buat kalian yang nggak tahu ya men ya. Gue ulangin sekali lagi dah. Jadi Arab nih, kota Arab nih atau Mesir gitu kan. Isinya memang mereka pakai jubah, pakai apa sih namanya tuh yang di atas kepala tuh gue lupa. Pokoknya pakai gitu-gituan lah gitu kan. Nah, tapi bukan berarti mereka itu lebih Islam daripada kita yang di Indonesia gitu, di Aceh. Enggak. Beda men. Mereka tuh Arab doang, ngikutin style doang. Ngerti nggak maksud gue? Style mereka tuh emang kelihatan alim, tapi akhlak mereka nggak pasti alim. Jadi Arab itu ada yang bejat juga. Gue mah bukan menjelek-jelekan Arab, cuman emang ada. Buat kalian yang emang mungkin non muslim ya, mungkin gak terlalu tahu lah gitu. Mungkin di pikiran kalian tuh Arab itu ya Islam gitu. Semua orang Arab tuh pasti orang Islam yang taat. Salah men, salah. Enggak, karena ada juga orang-orang Arab bejat kayak gini-gini nih, joget-joget lagi di klub malam ya. Ini orang-orang Arab bejat, pakaiannya doang kayak orang Islam banget gitu, Islamiwat. Enggak sebenarnya men. Bego ya.
Malah ngebanding-bandinginnya sama begini-beginian gak masuk akal banget, sumpah tolong anjing. Coba gue mau lihat si Dias Top ini siapa anjing. Allahu Akbar, gue coba disensornya nanti ya, saya kesel suara. Allahu Akbar. Nah, ini orangnya nih. Aduh, agak aneh nih orang kayaknya, men. Udah, kita nggak usah bahas orangnya deh. Nah, di sini ada komentar, men, dari masternya. Mungkin mereka lagi pakai airport, terganggu, ya kan? Ya nggak gitu dong, master. Anda sumbu pendek sekali ya. Oke dah, kita lihat-lihat dulu aja, men. Jangan langsung komentar. Kayak gini aja sampai di roasting dan diejek, nggak toleransi amat. Iya bener. Orang-orang kan punya caranya masing-masing ya. Mungkin anak-anak ini tahfiz, mereka itu menghafal Quran. Mereka ya nggak mau dong hafalannya hilang. Karena kalau denger lagu biasanya hafalan bisa hilang, men. Bisa ambiar. Kayak gitu, men. Dan ini emang ya udah, ini dia ini sekumpulan orang yang punya kebiasaan untuk tidak mendengarkan musik. Mereka punya keyakinan untuk musik itu haram. Ya udah, terserah mereka mau gimana pun, yang nggak usah diejek-ejek juga. Lu udah kayak ibarat kata nih, nggak suka sama seseorang nih gara-gara dia punya tradisi sendiri atau dia punya keyakinan sendiri, kalian ejek-ejek, itu kan namanya nggak ada toleransi, bro. Di mana toleransi Anda, bro? Itu pertanyaan gue sekarang ya, men. Ini gue nggak seneng buat asli dah. Jangan bilang miris, bagi mereka adalah suatu ajaran yang baik. Nah itu, mereka itu punya keyakinan, mereka itu punya ajaran sendiri. Ya udah, emang apa salahnya? Ajaran mereka ya ajaran mereka. Apakah merugikan kalian? Enggak kan? Itu sih, gue yakin subscriber gue nggak bakal ada yang risih atau miris dengan seperti ini. Pasti nggak. Miris yang orang yang nggak bisa toleransi, men. Orang-orang yang nggak bisa toleransi kepada anak-anak pondok itu, ini yang bikin miris ya, men. Orang-orang yang nggak bisa toleransi ini. Oke, kita udah siap nonton ininya. Dan sekarang gue bakal liatin sama kalian ada 3 video TikTok yang gue temuin. Ini penjelasan dari Husein ya, men. Kita bakal denger nih, coy. Jujur saya sendiri termasuk daripada orang-orang yang kesel ketika melihat bagaimana respon orang-orang yang dari orang-orang liberal ya. Ketika melihat orang-orang liberal ya, liberal nih. Saya sendiri termasuk dari golongan orang-orang konservatif yang agak sedikit ngerasa aneh kok ada hal-hal begini. Ya, gue juga konservatif sih. Maksudnya gue orang yang pernah ada di pengajian juga, dan gue ngerti soal susahnya ngafal Quran gitu-gitu, gue ngerti. Pertama kita ngomong masalah hukum musik dulu secara umum. Hukum musik itu jamahiru ahli ilmu, kebanyakan para ulama menganggap bahwasanya hukum musik mutlak haram. Haram, bagaimanapun liriknya. Namun di sana ada ulama menganggap itu dihukumi halal. Ya tapi kan itu balik lagi ke keyakinan kalian masing-masing lah. Kalau gue pribadi, gue masih main musik meskipun gue tahu itu haram. Maksud gue kayak gimana ya? Itu kan kalau kita bicara musik tuh luas banget anjir. Sumpah dah. Ada tuh orang-orang kayak Habib, Jakfar itu masih memperbolehkan gak sih musik kayak gitu-gitu. Maksud gue itu keyakinan masing-masing lah. Udah nggak usah dibahas lah soal itu. Maksud gue di sini itu balik lagi keyakinan kita masing-masing aja gitu. Nggak usah apa-apa gitu. Nggak usah menghakim-hakimin orang gitu. Kayak lu mah aneh banget ya masa musik haram, atau lu mah aneh banget ya masa musik halal. Itu terserah dia lah gitu. Udah toleransi aja, kenapa sih? Halal namun beberapa syarat selama liriknya baik bla 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 dan sebagainya. Halal dalam beberapa syarat ya, di sana ada pendapat kebanyakan ulama yang menganggap itu sebagai haram mutlak. Sehingga apabila kita menemukan ada orang-orang mengambil hukum musik yang haram, kita gak boleh dong tiba-tiba risih, ih dia ngapain nganggap musik haram, ih dia itu salah, dia itu gini. No bro, emang ada hukumnya. Mereka punya istidlal yang kuat juga. Dengar. Apalagi alasannya untuk menjaga hafalan Al-Quran. Asal kalian tahu aja, sebagai seorang yang juga menghafalkan Al-Quran, musik itu benar-benar musuh utama. Jujur, musik itu musuh utama. Dengar. Kenapa? Karena Anda tadi yang bilang aneh. Dengar baik-baik nih ya. Itu benar-benar melalaikan buat bagi orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Katanya negara kita adalah negara yang bebas untuk berekspresi. Maka masa perkara menutup kuping doang tiba-tiba dipermasalahin? Saya sendiri termasuk dari orang yang masih mendengarkan musik. Hanya saja ketika saya mendengar di sana ada saudara saya yang bilang musik itu haram, saya respect. Thank you bro. Saya langsung begitukan. Banyak orang-orang mengaku open minded, mereka bisa bertoleransi terhadap orang toleransi itu yang jadi masalah utamanya sekarang, men. Tiba-tiba malah kayak gini. Kemarin tiba-tiba rame itu kan logika yang ini saya tidak membenarkan logika ini dan tidak menyalahkan juga. Ketika kita ketemu cewek seksi di jalan, katanya disuruh nunduk, jangan tegur dia. Nah, kalau kita gunakan logika itu, kenapa kita gak terapkan sama logika ini? Kalau ketemu musik di jalan bagi mereka-mereka yang mengharamkan musik, jangan suruh mereka jangan memaksanya untuk menutup musik tersebut, tapi memilih buat menutup telinga. Nah, kita gunakan logika yang sama. So, what's problem? Sekali lagi, bukannya negara kita adalah negara yang menjunjung tinggi kebebasan dalam berekspresi. Gua setuju banget sama Husein, asli dah. Ini mah gua heran ya sama orang-orang yang kayak memiris-miriskan. Apa sih yang kalian miriskan tuh apa sih? Kalian ini sebenarnya miris gitu loh, nggak bisa toleransi gitu. Ya Allah, ada orang kayak gini ya, men ya. Gue malah miris sama orang yang mirisin orang tutup telinga. Padahal mah wajar, itu mah ajaran orang masing-masing. Udah jadi toleransi aja sih. Kenapa sih? Bener kan kata Rasulullah, Islam akan asing pada saatnya. Aduh ya Allah, gue takut anjir. Ini mah deket-deket kiamat kayaknya, men ya. Bener ya cuy, Islam jadi asing lama-lama, orang nutup kuping aja jadi aneh.
Ya Allah. Om Plontos tadi juga baru mualaf juga sosokan ikut komentar. Seru banget, men. Ini ada satu komentar dari seorang TikToker, kita denger, men. Hendro Priyono soal penghafal Quran yang menutup telinga dari musik ketika mengantri vaksin. Tapi sayangnya komentarnya kayak gini. Padahal seandainya ada empati dan pernah berinteraksi dengan para penghafal Quran, mereka memang harus memilah apa yang perlu mereka dengar. Mereka harus meminimalkan distraksi dan fokus mengejar hafalan. Karena kan yang dihafal bukan main-main, kalamullah, sesuatu yang paling berharga bagi kaum muslimin. Betul, dan dari betul, kesungguhan para hafidlah yang ini menjadikan salah satu rahasia bagaimana orisinalitas Al-Quran itu terjaga hingga hari ini. Memang ada perbedaan pendapat soal musik, dan harusnya justru kaum yang ngakunya paling smart people memaklumi dan menghargai, bukan malah mendukung postingan yang menyalahkan penghafal, apalagi sampai nyinyir. Kan gak gitu smart people. Itu dia permasalahannya, men ya. Oke, kita sudahi. Bentar deh, kita lihat komentar-komentar dikit deh, men ya. Hafalan Al-Quran itu sangat rentan sekali, sehingga para penghafal harus menjaga dengan ketat. Saya merasakan itu walaupun hafalan saya sedikit. Nah, bener. Pernah ngalamin menghafal Quran jadi susah hafal kalau fokusnya bercabang. Hari ini ngafal, besoknya dengerin musik jadi lupa. Memang harus dijaga hafalannya. Itu dia ya, men ya. Makanya bener banget perkataan Imam Bukhari, berilmu dulu sebelum berkata dan mengerjakan. Mampus dah lu, Plontos. Makanya kalau baru mualaf belajar lagi. Allahu Akbar, kok gue malah ngatain Om Plontos. Kemarin malam lihat kecewa langsung lapor don. Itu maksud caption si Dias apa ya? Kasihan dari kecil sudah diberikan pendidikan yang salah. What ya? Gue pengen mempermasalahkan caption dia, men ya, yang katanya sudah diberikan pendidikan yang salah. Ya, salah dari mana? Oke, kita udah siap nih, men ya, ngelihatnya. Dan di sini yang pingin gue komentarin adalah komentar dari si Dias ini sih. Apa sih sebenarnya? Maksud gue dia komen kayak gitu apa sih? Bukan komen ya, dia tulis di caption kayak pendidikan yang salah. Secara nggak langsung dia menormalisasi untuk mengasingkan Islam, ngerti nggak sih? Kayak pendidikan Islam di mana gini ya, pendidikan Islam itu contohnya ya, men, kayak tadi kata si Usen, menundukkan kepala. Orang-orang yang menundukkan kepala ketika melihat cewek seksi itu kan wajar ya, karena mereka menjaga pandangan gitu. Sama dengan ketika kita menghafal Al-Quran, kita harus menutup telinga biar apa? Biar nggak hilang nih hafalan, biar nggak lupa. Itu sama aja, cuman beda tempat aja gitu, ngerti nggak sih maksud gue? Sama konteksnya. Nah, itu bukan pendidikan yang salah karena mereka ada keinginan sendiri untuk menghafal Al-Quran. Mereka ada kewajiban. Jadi mereka menutup telinga bukan karena mereka membenci musik, bukan karena mereka sengaja kayak wah musik nih bener-bener gak boleh didengar. Nggak kayak gitu. Sebenarnya mereka itu menjaga hafalan, ngerti nggak sih? Dan itu keyakinan mereka sendiri, kayak mereka emang nggak mau denger musik, emang apa salahnya? Maksud gue ya itu kan keyakinan orang. Gue ulang-ulang lagi deh, tadi capek gue. Pokoknya itu keyakinan orang. Coba dong untuk bertoleransi dengan keyakinan orang gitu. Janganlah ngomentarin keyakinan orang gitu. Janganlah, men ya. Itu udah jadi pelajaran buat mereka. Itu pelajaran buat mereka dan itu mereka merasa benar dengan pelajaran yang mereka ambil. Kalau misalnya kalian merasa itu tidak benar, ya udah simpan aja. Gak usah bikin caption kayak gini, pendidikan yang salah. Lu yang salah, nggak bisa toleransi. Ibarat kata nih, lu merasa agama sebelah nih nggak bagus nih ajarannya, ya udah, lu merasa benar nih agama lu benar, agama orang salah, ya udah diem aja, gak usah bilang kayak wah agama mereka salah gitu. Maksud gue kayak itu salah satu contoh ya, men, kayak ketika kita mengomentari keyakinan orang lain gitu kan, itu bisa jadi masalah karena mereka punya keyakinan, mereka merasa apa yang mereka dalami ya mereka merasa benar. Kayak kita juga merasa benar dengan apa yang kita dalamin gitu kan, apa yang kita pelajari kita merasa benar. Ya udah itu aja intinya, memahami toleransi aja udah. Coba untuk respect lah gitu, coba untuk respect dengan keyakinan dan juga pemahaman orang dan pendidikan orang masing-masing gitu. Udah gitu aja sih intinya, men ya. Jadi yang pengen gue sampein buat para subscriber gue ya, kedepannya kalau misalnya ada kasus-kasus kayak gini lagi, tolong lebih open minded lah. Gue takutnya nih para subscriber gue ada yang miris gitu ngelihat para santri-santri tadi menutup telinga gitu. Gue takutnya ada yang miris gitu kan. Jadi gue bilang sekali lagi, ini bukan masalah mereka menutup telinga atau bukan, ini masalah toleransi aja gitu. Kita bisa nggak sih bertoleransi dengan keyakinan orang, itu aja intinya, men ya. Pelajaran kita hari ini yang bisa kita ambil itu, cuy. Oke. Jadi guys ya, mungkin sudah video gue, dan coba bantu share video kali ini. Gue juga pengen orang-orang pada tahu lah gitu sebenarnya yang dimirisin di sini siapa sih, santrinya kah atau komentar dari Dedi tadi dan juga si Dias tadi, men. Itu yang pengen kita koreksi di video kali ini, men. Oke, sekitar dari gue, bye.